Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Sriwahyuni Hasibuan dengan NIM 241111220040 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat tahun 2024. Adapun tujuan saya kali ini ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Baiklah, yang pertama yaitu sistem reproduksi pada manusia, yaitu organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria bisa dibagi menjadi 3, yaitu organ reproduksi dalam, organ reproduksi luar, dan organ reproduksi tambahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria yang bagian luar. Organ reproduksi pria yang bagian luar yang pertama yaitu penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi, atau persetubuhan, yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Urin juga keluar dari tubuh pria melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Yang kedua yaitu skrotum atau kantung pelir. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Kita dapat melihatnya pada gambar di samping ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama yaitu testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Yang selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantung sperma. Vas deferens berjumlah sepasang juga. Yang selanjutnya yaitu kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang dan fungsinya untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria bagian yang organ tambahan. Yang pertama yaitu fascia seminalis. Fascia seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askarbot, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang selanjutnya adalah cairan semen atau mani. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang selanjutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa eferensia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang selanjutnya yaitu kelenjar Cowpery atau bulboretralis. Kelenjar ini berukuran kecil, berjumlah sepasang, dan terletak di sepanjang uretra. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada wanita. Sistem reproduksi wanita ada organ luar dan juga organ dalam. Berbeda dengan sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita hanya ada organ luar dan juga organ dalam. Yang pertama yaitu organ luar wanita. Labia mayor atau bibir luar vagina yang tebal, terletak melapisi lemak. Yang selanjutnya mons veneris. Pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Yang selanjutnya labia minor, bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak. Yang selanjutnya yaitu klitoris. Tonjolan kecil disebut juga kelentit.
Yang selanjutnya orificium uretra atau muara saluran kencing. Itu tepat di bawah klitoris. Yang selanjutnya yaitu himen atau selaput darah. Berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Yang selanjutnya yaitu oviduk atau tuba falopi. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Yang selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Kemudian yang terakhir yaitu vagina. Vagina ialah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer dan terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Dan spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi nanti ketika menjadi sperma dia sudah haploid, tidak diploid lagi. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak juga. Oogonium ini berkembang menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otid dan badan kutub kedua. Berkembang menjadi ovum dan haploid. Dan setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Yang selanjutnya yaitu ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim bersamaan dengan proses ini. Di dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi pada manusia. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi.
Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.